Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja perwakilan ketua kelas untuk memimpin doa kegiatan pada pagi hari ini. Perhatian, duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Langsung saja, yang biasanya jadi dirjen siapa? Yang biasa. Langsung saja ya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dibantu oleh temannya sebagai dirjen. Sekarang apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada nggak yang hari ini yang tidak hadir pada hari Jumat? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Berarti alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini di hari Jumat yang penuh keberkahan, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa di hari ini. Baik, langsung saja kita akan membacakan Quran surat Al-Fatihah 1-7. Semua kelas ya, tidak perwakilan tapi semuanya sama-sama untuk membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari surat Al-Fatihah tersebut ada enggak yang kalian tidak ketahui? Maksudnya dari Quran surat tersebut, dari Al-Fatihah itu manfaatnya apa aja yang kalian ketahui? Ayo, ada enggak? Yang pertama itu manfaatnya obat dari segala penyakit ya, bisa badan atau biasanya dipakai juga menyembuhkan orang yang
kesurupan itu juga bisa dipakai Al-Fatihah. Kemudian apalagi yang pengen kita tahu tentang surat Al-Fatihah? Yang kedua, selain untuk menyembuhkan orang yang sakit, tetapi yang kedua ini bisa mendatangkan rezeki, meminta rezeki. Jadi ada banyak contohnya manfaat di dalam membaca Al-Quran. Makanya di setiap hari ketika kita sholat 5 waktu, terutama 5 waktu, itu Al-Fatihah tidak pernah ketinggalan, baru dibaca. Karena saking banyaknya manfaat di Quran surat Al-Fatihah, 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Nah, untuk melanjutkan materi yang kita akan bahas tentang ria, sum'ah, tasawuf. Sebelum kita lanjut materi yang sekarang, Bapak akan bertanya kepada kalian tentang materi yang kemarin. Kemarin itu kita bahas tentang apa? Sohibul Iman, Pak. Sohibul Iman. Sohibul Iman itu kan tentang cabang-cabang Iman. Cabang-cabang iman itu ada banyak. Yang kita ambil cuma 3 aja, kita hanya mengulas dulu ya sebelum lanjut ke materi. Apa? Yang pertama, kalau 3 itu tentang niat, terus artinya bisa dan bisa perbuatan. Anggota badan. Jadi ada 3. Ya. Coba. Niat. Niat itu berarti segala sesuatu itu harus didepankan adalah niatnya. Sholat juga butuh niat. Wudu pun juga butuh niat. Puasa sunnah wajib juga membutuhkan niat. Berarti segala sesuatu aktivitas harus dilakukan dengan niat. Kemudian dengan yang kedua dengan lisan. Berarti kalau kalian orang iman, lisan itu juga harus dijaga. Ya. Contohnya kita membaca Quran di setiap hari. Setiap baca Al-Quran. Jadi kan sangat bermanfaat lisannya dipakai untuk baca Al-Quran. Tapi kalau misalkan tidak bermanfaat itu apa contohnya? Lisan itu dipakai buat apa kalau tidak bermanfaat? Gibah. Ya, tahu gibah? Tahu. Gibah itu sesuatu yang mudah diucapkan, mudah kan? Mudah. Tapi kita tidak sadar ternyata dari gibah itu melunturkan amalan yang kita kerjakan di hari ini. Jadi kita udah capek-capek sholat, terus ketemu temannya kumpul, gibah, nggak sengaja ngomongin orang, akhirnya apa? Pahalanya luntur dikit demi sedikit. Jadi kalau orang Islam berarti hindari yang namanya gibah. Nah, yang terakhir dengan perbuatan dengan anggota badan. Kalau orang iman itu dengan anggota badan, berarti ya kita lakukan layaknya apa? Kalau waktunya sholat kita langsung sholat. Kalau waktunya kita untuk istirahat langsung istirahat. Karena kan penting juga. Kalau waktunya untuk ngaji ya berangkat ngaji. Kalau diminta untuk orang tua kamu nak pergi ke pasar beli cabai doang, kan dengan perbuatan manusia taat mendapat pahala. Nah, itu hanya sedikit mengulas materi yang kemarin. Adapun materi yang kita akan bahas di pelajaran hari ini tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ini yang bakal kita praktekkan. Cepat atau lambat kita akan mempraktekkan ini. Ya. Mungkin kalau untuk saat sekarang kalian masih sekolah belum bisa mempraktekkan apa itu foya-foya, kemudian apa itu ria, kemudian apa itu sum'ah, takabur, dan hasad. Tapi kalau misalkan kalian sudah kerja, itu bakal kalian praktekkan. Kalian praktekkan itu kalian bisa hemat atau enggak. Karena udah merasa udah kerja, udah dapat uang yang banyak, mulai foya-foya beli makanan tiap hari, ya kan? Cari makanan yang enak, melihat teman beli baju ikut juga beli baju, punya HP udah bagus pengen ganti lagi HP yang lebih bagus. Itu udah
dan hidup berpoya-poya, ria dengan cara pamer barang-barang dan sebagainya. Oke, selanjutnya materinya langsung aja. Nah, ini ya kita bisa lihat, ini ada menghindari sifat hidup berpoya-poya. Itu ada caranya untuk kita menghindari. Ya, kalau kita lihat kebanyakan manusia memiliki cenderung terhadap uang dan harta melimpah, meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi. Mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Jadi intinya, kalau kita lihat dari buku ini, ya, tujuan kita hidup itu cuma satu, yaitu kerja. Setelah kerja ingin mendapatkan uang yang banyak, benar nggak? Ya. Bahkan setiap kalian berdoa itu pasti dicantumkan, ya Allah, mudahkan saya dalam mencari rezeki yang banyak halal, kan gitu. Jadi kan intinya tujuan kita hidup hanya ada satu, uang, benar? Nah, tapi ada satu orang yang ternyata hidup itu tidak terpaku dengan uang, tidak, melainkan dia lebih mementingkan kehidupan akhiratnya daripada uang. Jadi ya, uang itu nomor satu yang mungkin ibadah. Tapi orang yang memiliki sifat itu tidak semua orang punya. Bisa dibilang 1000 banding 1. Berarti satu orang itu yang mempunyai sifat yang tidak kepengen mempunyai harta yang banyak. Cuman ibadah dan ibadah. Ya kalau di zaman Nabi kita bisa ambil contoh seperti Nabi Muhammad ya. Itu kalau dicontoh di zamannya Nabi. Kalau zaman sekarang udah susah mau cari orang yang seperti ini. Orang terkadang anak SMA aja udah pinter kok jualan, bener gak? Iya. Baik itu jualan online atau jualan pulsa atau paketan dan sebagainya. Itu kan udah menguasai. Apalagi di pelajaran kita di kurikulum Merdeka itu kan sudah secara tidak langsung kita mengajarkan kearifan lokal, terus ngajarin kalian kayak gimana caranya untuk berbudaya. Itu kalau kalian bisa kembangkan, itu bisa mendapatkan uang gitu. Contoh kayak kemarin kan tentang masalah zero sampah. Kalau zero sampah dari barang-barang yang tidak terpakai kalian kelola, ternyata bisa menghasilkan uang. Gitu. Materi selanjutnya bawahnya di terus ya ada. Nah di sini ada dampak negatif sifat hidup berpoya-poya. Ternyata setelah kita pelajari itu ada dampak negatif dari kehidupan berpoya-poya. Ini yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melainkan akhirat, benar gak? Terlalu sibuk ngurusin dunia. Sibuknya apa? Ya cuma ngurusin pekerjaan, karir, gak bagus pindah. Pindahnya untuk mencari kehidupan lagi yang lebih bagus lagi. Karena yang dipikirkan cuma dunia, akhirnya ditinggalkan. Nah, yang kedua menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Kalau orang sudah punya uang, ini sifat iri pasti ada. Terkadang kalau di dalam satu keluarga saja, iri itu sama adegan itu pasti iri. Dari segi kok adik terusin nyuruhin baju saya kapan, kok adik terusin yang di sayanya kapan, itu udah iri. Di dalam keluarga aja bisa iri, apalagi udah di luar dengan pekerjaan. Kemudian ada dengki dan pamer, itu mesti ada sifat manusia. Baik dia sengaja atau tidak sengaja, ya pamer itu pasti ada. Tapi bagaimana cara kita untuk menghindari tersebut? Nah, yang ketiga dampaknya dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Karena yang dipikirkan hanya uang dan uang. Jadi ketika sudah mendapatkan uang banyak, cobaan itu langsung datang. Bisa.
langsung datang langsung bisa. Stres nggak? Mudah sekali untuk menghilangkan tersebut. Apa contohnya ya? Rumahnya kebakaran berarti hartanya sangat. Stres karena yang dipikirkan hanyalah uang, tiba-tiba sekejap hilang di depan mata, ya pasti stresnya nambah. Besoknya langsung stroke gitu. Kemudian ada lagi cara Allah menegur seseorang bukan dari kebakaran, melainkan dengan cara ya ternyata perusahaannya bangkrut. Ya bangkrut ya berarti cepet hilang. Ya kan? Nah, jadi masih banyak lagi contohnya. Selanjutnya yang ke bawahnya. Nah, itu ada berpotensi menimbulkan sifat pikir. Pikir itu apa? Pelit. Ada nggak di sini yang pelit? Ada nggak? Ada. Pelit apa nih kalau kalian? Oh, nggak sebut merek. Enggak, jangan gitu-gitu. Dia sebut merek. Apa sih namanya, Ji? Kalau pelit itu, Ji? Pelit apa Ji biasanya, Ji? Pelit apa? Pelit mulai. Astagfirullah. Pelit itu bukan daya dinilai ya. Tapi kalau misalkan sifat pelit itu terkadang kita tidak mau berbagi, nggak mau ngasih. Temannya minta bantuan, kalian nggak mau ngasih pinjaman uang, itu udah pelit. Temannya minta makanan, kalian nggak mau membagi, itu juga sudah termasuk pelit. Nah, yang di bawah ada cara menghindari sifat itu berbahaya. Kalau tadi dampaknya, sekarang ada caranya nih, triknya. Yang pertama adalah membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Jadi membelanjakan harta skala prioritas kebutuhan itu kalian belanjakan emang yang butuh-butuh aja dulu apa. Kalau kebutuhan bulan ini adalah bayar listrik, kemudian angsuran BPJS, kemudian kebutuhan untuk makan, beli minyak, sayuran dan sebagainya, itu adalah prioritas. Berarti kebutuhan. Dan itu berhak untuk kalian belanjakan. Tapi yang tidak penting amat ya jangan dibelanjakan. Karena pengen temennya lihat pakai jam tangan baru, saya pengen berarti kan udah. Terus temannya pakai cincin, saya mau pakai cincinnya ada 10 jari, 10 beliin cincin semua. Berarti kan tidak termasuk. Nah, yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Jadi biasakan sedekah. Tadi kan ada pasis datang meminta uang untuk temannya yang tertimpa musibah. Ya termasuk teman kalian juga kan? Itu salah satunya. Kalau kan nggak bisa memberikan dengan harta, tenaga, bantu temannya. Kesusahan yang dibantu. Jadi kan ada caranya, ada banyak sih. Ada 3. Kalau kalian mau bersedekah itu bisa pakai harta. Kalau harta nggak bisa dengan tenaga. Kalau tenaga nggak bisa, terakhir cuma doa. Salah satu yang kita praktekkan adalah ketika Palestina melawan Israel. Kalian nggak bisa bantu apa-apa kecuali doa kan? Pernah kita praktekkan pada saat Hari Guru, masih kan? Di situ kan ada guru agama Pak Cep Rahmat. Kita memimpin doa mendoakan Palestina. Itu contohnya. Jadi nggak bisa dengan uang, tenaga, ya terakhir doa itulah itu dipakai. Selanjutnya, yang selanjutnya itu 3, bergaya hidup sederhana dan tanpa selalu bersyukur. Itu contohnya. Ya. Nah, adapun tugas yang kita akan kerjakan di hari ini, sini Bapak udah membuat ya. Tugas kalian itu adalah membuat peta konsep. Tahu peta konsep? Tahu ya. Jadi kalau peta konsep itu intinya cuma cabang-cabangnya aja. Ada gambar pohon,
di gaulnya ada tulisan apa. Nah, adapun yang pertama, tugas pertama, atas dulu bentar. Tugas kalian yang pertama buat peta konsep tentang ini, dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Ini yang pertama tugasnya, bikin peta konsepnya ini. Adapun yang kedua, terus ke bawah, kelompok keduanya lagi. Nih, menghindari sifat ria dan sum'ah. Bikin peta konsepnya seperti apa? Ya, silakan nanti diskusikan. Kalian buat seperti apa selanjutnya. Yang ketiga, ini. Nah, menghindari sifat haus. Jadi ada 3. Silakan nanti buat 3 kelompok aja, apa 4? Oh, ada besar 4. Berarti bisa ya kalau misalkan dibuat 4 kelompok? Bisa ya. Ya, terakhir nomor 4-nya itu menghindari sifat hasad. Bikin peta konsepnya ini. Jadi ada 4. Silakan nanti dibuat kelompok 4 kelompok. Kemudian bikin peta konsepnya itu sudah dibagi 1, 2, 3, 4. Kalian kerjakan, nanti Bapak akan coba kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan dibuat kelompoknya. Oke, silakan dikerjakan peta konsepnya. Jadi Bapak kasih waktu sekitar kurang lebih 15 menit harus sudah selesai ya. Oke, sebentar lagi langsung presentasi ya. Sudah? Ayo. Jadi kalau sudah selesai, coba perhatikan sebentar. Ini ada temannya yang mau mempresentasikan hasil kerja yang sudah mereka buat pada hari ini. Namanya itu Lukman dan kawan-kawan. Ya, dipersilakan untuk Lukman maju. Ya lain, diperhatikan ya. Baik, sebelumnya teman-teman sekalian, izin untuk membimbing Bapak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya untuk kami memperkenalkan diri kami. Saya sama Ahmad Muhammad, saya Yusuf Agus Setiawan, saya Rozi Agustian, saya Maulana Nafaifani. Nah,
kami berempat telah merancang beberapa peta konsep tentang dampak negatif dari pola hidup, dari sifat berfoya-foya. Nah, jadi dari peta konsep kita ini, pertama, apa sih dampak negatif dari sifat berfoya-foya? Yang pertama, menimbulkan sifat dengki dan pamer. Karena ketika sudah kita hidup berfoya-foya atau kita sudah membeli barang-barang yang menurut kita bagus, akan timbul sifat, oh saya sudah membeli ini, maka saya harus melihatnya pada orang lain. Oke, itu yang pertama. Kedua, berpotensi menimbulkan sifat kikir, sifat pelit yang sudah dijelaskan kepada Bapak Amir tadi. Ketika seseorang sudah memiliki sesuatu hal, maka dia akan berusaha agar orang lain tidak memiliki itu. Karena apa? Karena prioritas diri dia sendiri. Oke? Dampak selanjutnya adalah dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Nah, ini sebenarnya dampak terakhir, tapi saya jelaskan kembali. Kenapa dapat memicunya? Ketika seseorang itu memikirkan kehidupan dunianya, dia berfoya-foya, tidak akan terkontrol yang namanya sifat dari hartanya tersebut. Nah, dia membelanjakan hartanya kepada barang-barang yang tidak dia perlukan, maka akan memicu frustasi apabila hartanya habis. Ketika hartanya sudah di puncak tertinggi daripada pengeluarannya, dia tidak bisa memikirkan kebutuhan pokoknya lagi. Makanya itu menyebabkan dia frustasi. Oke, selanjutnya adalah terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi dan melalaikan akhirat. Nah, apa sih contohnya di sini? Ketika orang itu sudah ingin berfoya-foya, maka yang akan dia kejar adalah harta. Karena timbulnya berfoya-foya, akan bisa berfoya-foya itu karena hartanya mencukupi, atau apabila karena hartanya di atas rata-rata, baru dia bisa membeli suatu barang yang dia ingin beli. Oke, paham sampai sini teman-teman? Selanjutnya ada cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Nah, dari dampak negatif cara hidup berfoya-foya, kita memiliki solusi, yaitu cara menghindari. Karena dari setiap persoalan pasti ada penyelesaian. Oke? Apa cara yang pertama? Ini teman-teman, selalu bersyukur. Ketika kita sudah selalu bersyukur, merasa kebutuhan kita tercukupi, insya Allah kita tidak akan memikirkan skala di luar prioritas. Paham kan ini? Paham. Oke. Yang kedua adalah bertindak selektif dan terencana. Bertindak selektif dan terencana ini bagaimana? Nah, ada orang yang berbicara kebutuhan itu adalah diri kita. Apa sih kebutuhan itu dari diri kita? Dari kebutuhan itu diri kita sendiri yang bisa merancangnya. Ini kebutuhan saya untuk hari ini, dan ini kebutuhan saya untuk besok. Jadi ketika kita sudah merancang dan juga sudah bertindak secara selektif, tidak akan ada yang namanya harta terbuang dengan sia-sia. Oke, selanjutnya membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Nah, ini masuk kepada pembahasannya tadi. Jadi tidak perlu dijelaskan secara rinci kembali. Selanjutnya, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Ketika kita sudah tidak bersifat foya-foya, maka akan timbul rasa kepribadian pada kita untuk membantu sesama kita. Oke. Selanjutnya adalah bergaya hidup sederhana. Nah, ini adalah kebalikan dari dampak berfoya-foya tadi. Kenapa ketika kita sudah tidak hidup berfoya-foya, kita akan rendah hati, sederhana, dan tidak menimbulkan sifat kikir, pelit. Itu yang pertama. Jadi kalau teman-teman ada yang pelit, itu bisa tegur. Nah, yang kedua, tindakan hidup sederhana ini mengurangi penglihatan orang dari yang namanya kita memamerkan harta kita. Nah, itu dampak positifnya kembali. Nah, dampak terakhir adalah dapat bersikap rendah hati. Nah, orang yang sudah tidak berfoya-foya, sudah dia bisa bersedekah, dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya secara selektif, maka dia akan rendah hati pada diri dia sendiri, baik pun pada masyarakat. Oke, ada pertanyaan teman-teman sekalian? Ada? Cukup. Baik. Saya cukupkan, terima kasih atas pemahamannya dan perhatiannya teman-teman sekalian, Bapak Pembimbing Pak Amir. Kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu dari presentasi temennya sudah sangat baik, penjelasannya juga mudah kita pahami. Nah, terakhir Bapak akan menunjuk satu kelompok lagi untuk mempresentasikan hasilnya. Sepertinya ini tidak kalah bagus dengan punya Lukman. Silakan. Kelompoknya Senja, Okta, dan kawan-kawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang cara menghindari sifat hasad. Yang pertama-tama, kenapa sih kita menghindari sifat hasad? Yaitu yang pertama, dengan cara meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan rezeki dan nikmat kepada semua manusia secara adil dan sesuai kebutuhan hambanya. Dan yang kedua itu ada memperbanyak rasa syukur. Kenapa sih kita harus banyak memperbanyak rasa syukur? Karena bersyukur merupakan salah satu cara agar selalu ingat atas nikmat dari Allah. Yang ketiga, ada menjaga sifat rendah hati. Kenapa sih? Karena bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari akan menghilangkan sifat rakus dan hasad pada diri kita. Dan yang keempat yaitu senang membantu orang lain. Senang membantu orang lain kan pasti terdengar oleh siapapun. Jadi kenapa sih kita harus senang membantu oleh orang lain? Karena selalu ringan tangan dan ikhlas membantu akan menjadikan diri kita mampu merasakan kesulitan yang sedang dialami oleh orang lain. Ada juga mempererat tali silaturahmi. Mempererat tali silaturahmi adalah mempererat, maka akan tumbuh rasa persaudaraan antar sesama dan menghilangkan sifat hasad. Yang terakhir ada mendahulukan kepentingan umum. Orang yang hasad selalu tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Hasad bisa dihilangkan dengan selalu berusaha mendahulukan kepentingan umum, tidak kepentingan sendiri. Terima kasih. Cukup dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi temannya sudah pada presentasi, Bapak mau bertanya nih, gantian, ya. Ada nggak yang kalian belum paham, pengen kalian tanyakan ke Bapak? Ya Pak. Apa? Jadi kan dari kelompok sebelumnya nggak ngedefinisiin hasad itu apa. Jadi aku pengen tahu dari Bapak, hasad itu sebenarnya kayak gimana Pak? Jadi kalau hasad dari temannya yang kalian bahas itu poin-poinnya apa aja tadi? Poin hasad tadi? Yang pertama ada meyakini keadilan Allah, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi dan mendahulukan kepentingan umum. Nah, seperti itu. Jadi itu kan hanya poinnya. Berarti kan ke arah yang baik-baik hasad itu. Berarti ya tadi yang ditanyakan saudara Lukman tadi apa? Definisinya itu tentang hasad, bagaimana kita mempunyai sifat rendah hati, bisa menghargai sesama orang Islam maupun non Islam, pokoknya yang baik-baik. Ya, itu dari hasad. Dan itu pun ya kalau kita kaitkan dengan iman ya itu juga bisa, karena ya semua orang iman ya harus mempunyai sifat hasad tersebut, selalu rendah hati, kemudian apa tadi, membantu kesusahan orang lain, mempererat silaturahmi. Mendahulukan kepentingan umum. Nah seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup? Dari kelompok lain? Sudah cukup jelas? Ya, sudah jelas. Oke, mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan. Adapun poin-poinnya ini
kita harus bisa menjadi lebih baik lagi, terutama ketika kalian sudah lulus SMA, sudah kuliah, sudah kerja. Tolong diingat materi ini. Jadi ketika kalian ingat dengan materi ini, berarti kalian harus bisa mengerem atau mengontrol diri kalian supaya tidak boros, ya, tidak hidup berpoya-poya, tidak iri, tidak dengki, tidak kikir, pamer terutama. Nah, itu akan kalian praktekkan nanti ketika kalian sudah kerja. Jadi kalau kalian ingat pelajaran pada hari ini, oh iya, kemarin saya mempresentasikan harus tidak berpoya-poya, beli sesuai kebutuhan. Jadi ya beli aja yang dibutuhkan, yang tidak dibutuhkan tabung, seperti itu. Kemudian jangan pamer. Ketika kalian sudah punya HP baru atau punya motor baru atau mobil baru, jangan ada sifat pamer, pengen dilihat. Ih, kamu sukses ya, ternyata kerja di sana, pulang bawa motor, bawa mobil, sukses. Jadi jangan pamer. Caranya untuk tidak pamer ya, enggak kok, ini udah lama, atau ini punya teman. Seperti itulah cara kita untuk meredam biar diri kita tidak pamer, tidak sombong, ya. Mungkin ini saja materi di pelajaran hari ini. Kita akan lanjut lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Nanti juga langsung tutup dengan doa ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.